Penulisan jurnal pengeluaran kas pada Desember 2021. Yang pertama pada tanggal 4 Desember 2021 dengan keterangan membeli barang dagang. Debit dimasukkan ke dalam pembelian sebesar 6.700.000 dan kredit dimasukkan ke dalam kas sebesar 6.700.000. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2021 dengan keterangan membeli peralatan, debit dimasukkan ke pembelian sebesar 4.200.000 dan kredit dimasukkan ke dalam kas sebesar 4.200.000. Pada tanggal 14 Desember 2021 dengan keterangan membeli barang dagang, debit dimasukkan ke dalam pembelian sebesar 2.300.000 dan kredit dimasukkan pada kas sebesar 2.300.000. Selanjutnya pada 21 Desember 2021 dengan keterangan membayar beban utilitas, debit dimasukkan kepada akun serba-serbi sebesar 1.200.000 dan kredit dimasukkan ke dalam kas sebesar 1.200.000. Pada tanggal 23 Desember 2021 dengan keterangan membayar gaji pegawai, debit dimasukkan ke dalam akun serba-serbi sebesar 3.500.000 dan kredit dimasukkan ke dalam kas sebesar 3.500.000. Total akhirnya debit sebesar 17.900 dan kredit sebesar 17.900. Penulisan jurnal pengeluaran kas pada Desember 2021. Yang pertama pada tanggal 4 Desember 2021 dengan keterangan membeli barang dagang. Debit dimasukkan ke dalam pembelian sebesar 6.700.000 dan kredit dimasukkan ke dalam kas sebesar 6.700.000. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2021 dengan keterangan membeli peralatan, debit dimasukkan ke pembelian sebesar 4.200.000 dan kredit dimasukkan ke dalam kas sebesar 4.200.000. Pada tanggal 14 Desember 2021 dengan keterangan membeli barang dagang, debit dimasukkan ke dalam pembelian sebesar 2.300.000 dan kredit dimasukkan pada kas sebesar 2.300.000. Selanjutnya pada 21 Desember 2021 dengan keterangan membayar beban utilitas, debit dimasukkan kepada akun serba-serbi sebesar 1.200.000 dan kredit dimasukkan ke dalam kas sebesar 1.200.000. Pada tanggal 23 Desember 2021 dengan keterangan membayar gaji pegawai, debit dimasukkan ke dalam akun serba-serbi sebesar 3.500.000 dan kredit dimasukkan ke dalam kas sebesar 3.500.000. Total akhirnya debit sebesar 17.900 dan kredit sebesar 17.500. Selanjutnya, saya Nur Faridatus Solihah, NPM 183, akan menjelaskan mengenai laporan persediaan perpetual PT Pantang Mundur. Dengan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang pada PT Pantang Mundur pada Desember 2021 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1, PT Pantang Mundur tercatat memiliki persediaan awal barang dagang sebanyak 200 buah dengan biaya masing-masing unit adalah 6.500. Pada tanggal 4, membeli barang dagang dari toko makmur sebanyak 1.000 buah sebesar 6.700.000. Pada tanggal 7, membeli barang dagang dari UD Buana sebanyak 800 buah sebesar 5.500.000. Pada tanggal 9, mengembalikan barang dagang yang sudah dibeli kepada UD Buana atas transaksi pada tanggal 7 Desember 2021 sebesar 550.000. Pada tanggal 11, menjual barang dagang kepada toko Arabi sebanyak 600 buah sebesar 4.200.000. Pada tanggal 12, menjual barang dagang kepada Bu Sinta sebanyak 475 buah sebesar 3.800.000. Pada tanggal 14, membeli 400 barang dagang dari toko Andalas sebesar 2.300.000. Pada tanggal 18, menjual 625 barang dagang kepada Depo Merapi sebesar 4.600.000. Selanjutnya, berikut tersaji kartu persediaan perpetual dengan metode FIFO yang digunakan oleh PT Pantang Mundur pada periode Desember 2021. Pada tanggal 1, tertulis keterangan persediaan awal dengan jumlah barang 200 barang dagang dengan biaya per unit 6.500 dan total biaya Rp1.300.000. Pada tanggal 4, ada pembelian dengan jumlah 1.000 barang dengan biaya per unit 6.700 dan total biaya Rp6.700.000 mengakibatkan saldo persediaan menjadi 200 barang dengan biaya per unit 6.500 dan total biaya Rp1.300.000 dan 1.000 barang dengan
biaya per unit 6.700 dan total biaya 6.700.000. Pada tanggal 7 ada pembelian dengan jumlah barang 800 dengan biaya per unit 6.875 dan total biaya 5.500.000. Dengan demikian saldo persediaan menjadi 200 barang dengan biaya per unit 6.500 dan total biaya 1.300.000. Selanjutnya 1.000 unit dengan biaya per unit 6.700 dan total biaya 6.700.000. Selanjutnya 800 barang dengan biaya per unit 6.875 dan total biaya 5.500.000. Selanjutnya pada tanggal 9 terjadi retur pembelian yang ditulis sebagai penjualan, yakni sebanyak 80 unit dengan biaya per unit 6.875 dan total biaya 550.000 yang diambil dari barang pada pembelian pada tanggal 7, yakni pada UD Buana, dikarenakan ada barang yang dianggap cacat. Dengan begitu saldo persediaan yakni 200 barang dengan biaya per unit 6.500 dan total biaya 1.300.000. 1.000 barang dengan biaya per unit 6.700 dan total biaya 6.700.000. Dan yang terakhir 720 barang dengan biaya per unit 6.875 dan total biaya 4.950.000. Selanjutnya yakni penjualan. Penjualan pada tanggal 11 terjadi penjualan sebanyak 600 buah yang diambil 200 barang dari persediaan awal dengan biaya per unit 6.500 dan total biaya 1.300.000. Lalu diambil kembali sebanyak 400 dari stok yang ada dengan biaya per unit 6.700 dengan total biaya 2.680.000, sehingga mengakibatkan saldo persediaan menjadi 600 barang dengan biaya per unit 6.700 dan total biaya 4.020.000 dan 720 barang dengan biaya per unit 6.875 dan total biaya 4.950.000. Dalam hal ini menggunakan metode FIFO di mana diambil dari persediaan yang awal terlebih dahulu. Pada tanggal 12 terjadi penjualan kembali dengan metode yang sama, yakni sebanyak 475 barang dengan biaya per unit 6.700 dan total biaya 3.182.500, yakni merupakan harga penjualan pokok yang mengakibatkan saldo persediaan menjadi 125 barang dengan biaya per unit 6.700 dan total biaya 837.500 dan 720 barang dengan biaya per unit 6.875 dan total biaya 4.950.000. Lalu pada tanggal 14 terjadi pembelian dengan banyak 400 barang dengan biaya per unit 5.750 dan total 2.300.000 yang mengakibatkan saldo persediaan menjadi 125 barang dengan biaya per unit 6.700 dan total biaya 837.500, 720 barang dengan biaya per unit 6.875 dengan total biaya 4.950.000 dan 400 barang dengan biaya per unit 5.750 dan total biaya 2.300.000. Lalu yang terakhir pada tanggal 18 terjadi penjualan kembali, yakni sebanyak 625 barang dan digunakan metode FIFO di mana persediaan yang awal diambil terlebih dahulu, yakni 125 barang dengan biaya per unit 6.700 dan total 837.500 dan 500 barang dengan biaya per unit 6.875 dan total 3.437.500. Dan demikian saldo yang tersedia yakni 220 barang dengan
biaya per unit 6.875 dan total 1.512.500 dan 400 barang dengan biaya per unit 5.750 dengan total biaya Rp2.300.000. Dengan demikian didapatkan total pembelian yang ada yakni sebanyak 2.200 unit dengan total biaya Rp14.500.000. Selanjutnya pada harga penjualan pokok ada 1.780 barang terjual dengan total HPP 11.987.500 dan yang tersisa yakni saldo persediaan pada akhir bulan yakni 620 barang dengan total biaya Rp3.812.500. Dari kartu persediaan dan transaksi yang ada, diketahui metode yang digunakan yakni FIFO dan persediaan awal yakni sebesar Rp1.300.000, pembelian sebesar Rp14.500.000, barang yang tersedia untuk dijual sebesar Rp15.800.000 yang didapat dari persediaan awal ditambah pembelian. Selanjutnya persediaan akhir yakni Rp15.800.000. Persediaan akhir yakni Rp3.812.500 dilihat dari akhir bulan. Lalu yang terakhir harga penjualan pokok yang didapat dari barang yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir yakni sebesar Rp11.987.500. Dengan demikian laba kotor yakni jumlah penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan Rp13.125.000 dikurangi Rp11.987.500 dan hasilnya Rp25.137.500. Jumlah penjualan sendiri diketahui dari transaksi yang ada di mana pada tanggal 9 merupakan retur pembelian yakni sebesar Rp550.000. Pada tanggal 11 yakni penjualan sebanyak Rp4.200.000. Pada tanggal 12 penjualan sebesar Rp3.800.000 dan pada tanggal 18 terjadi penjualan sebesar Rp4.600.000. Dengan demikian total penjualan yakni Rp13.150.000. Terima kasih. Sekian saldo akun persediaan perpetual dengan metode FIFO dari PT Pantang Mundur. Saya Valencia Angel dengan MPM 040 akan melanjutkan laporan mengenai piutang. PT Pantang Mundur, sebuah perusahaan pemasok barang, menggunakan metode penyisihan untuk piutang tak tertagih. Transaksi-transaksi yang dilakukan PT Pantang Mundur adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember, menjual barang secara kredit kepada PT ABC sebesar 10 juta, beban pokok penjualan sebesar Rp4.500.000. Pada tanggal 4 Desember, menerima wesel tagih 60 hari, bunga 12% per tahun, sebesar Rp10 juta di PT ABC atas penjualan secara kredit. Pada tanggal 7 Desember, menghapus piutang dari PT Dharma sebesar Rp3.800.000 yang dianggap tak tertagih. Pada tanggal 10 Desember, meminjamkan uang kepada PT Abadi Jaya sebesar Rp7.500.000 dan menerima wasel tagih 90 hari, bunga 14% per tahun. Pada tanggal 13 Desember, mencatat kembali piutang PT Dharma yang telah dihapus pada tanggal 7 Desember dan menerima kas atas pembayaran piutang tersebut sebesar Rp3 juta. Selanjutnya, tanggal 18 Desember, PT Abadi Jaya tidak dapat menepati untuk membayar wesel tagih. Pada tanggal 22 Desember, mencatat kembali piutang PT Sejati dan menerima kas atas pembayaran piutang tersebut sebesar Rp4 juta. Pada tanggal 25 Desember, menerima jumlah terutang dari wesel tagih yang tidak ditepati dari PT Abadi Jaya, ditambah bunga keterlambatan 30 hari pada tingkat 15% per tahun, dihitung berdasarkan nilai jatuh tempo wesel tagih. Pada tanggal 29 Desember, menerima wesel tagih 60 hari, 12% per tahun sebesar Rp11 juta dari PT Sentosa atas pembelian kredit.
Kemudian di sini jawaban dari instruksi di atas, yaitu pada tanggal 1 Desember piutang usaha PT ABC masuk debit 10 juta rupiah. Penjualan masuk kredit 10 juta rupiah. Beban pokok penjualan masuk debit 4.500.000 rupiah. Serta persediaan masuk kredit 4.500.000 rupiah. Pada tanggal 4 Desember, wesel tagih PT ABC 10 juta rupiah masuk debit, piutang usaha PT ABC masuk kredit 10 juta rupiah. Pada tanggal 7 Desember, penyisihan piutang tak tertagih 3.800.000 rupiah masuk debit, piutang usaha PT Dharma 3.800.000 rupiah masuk kredit. Pada tanggal 10 Desember, wesel tagih PT Abadi Jaya masuk debit 7.500.000 rupiah, kas masuk kredit 7.500.000 rupiah. Pada tanggal 13 Desember, piutang usaha PT Dharma di debit 3 juta rupiah, sedangkan penjualan masuk kredit 3 juta rupiah. Pada tanggal 18 Desember, piutang usaha PT Abadi Jaya masuk debit sebesar 7.762.500, wesel tagih PT Abadi Jaya 7.500.000 masuk kredit. Pendapatan bunga 262.500 masuk kredit. Pada tanggal 22 Desember, kas 4 juta masuk debit, piutang usaha PT Sejati masuk kredit 4 juta rupiah. Pada tanggal 25 Desember, kas masuk debit 7.859.53 rupiah, piutang usaha PT Abadi Jaya 7.762.500 rupiah, pendapatan bunga 97.30 rupiah. Pada tanggal 29 Desember, wesel tagih PT Sentosa masuk debit 11 juta rupiah, piutang usaha PT Sentosa 11 juta masuk kredit. Hasilnya ada di bawah ini, yaitu 69.422.30 rupiah di debit dan di kredit 69.422.30 rupiah. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap. Contoh transaksi yaitu pada tanggal 1 Desember 2010, PT Unggul Abadi membeli mobil dengan harga perolehan 85 juta. Mobil ini diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 10 juta. Hitunglah beban penyusutan setiap tahun, tingkat penyusutan, dan buatlah tabel penyusutan. A. Beban penyusutan setiap tahun. Penyusutan tahunan memiliki rumus yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis, sama dengan 85 juta dikurangi 10 juta dibagi 5, sama dengan 75 juta dibagi 5 dengan hasil akhir 15 juta. Jadi beban penyusutan tiap tahun yaitu 15 juta. B. Menghitung tingkat penyusutan, yaitu 15 juta dibagi 85 juta dikurangi 10 juta dikali 100%, sama dengan 15 juta dibagi 75 juta dikali 100%. Hasil akhirnya 20%. C. Tabel penyusutan metode garis lurus. Seperti yang kita ketahui, untuk menghitung penyusutan dilakukan setiap akhir periode atau akhir tahun. PT Unggul Abadi membeli mobil pada tanggal 1 Desember 2010, maka 1 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 terhitung 1 bulan. Jadi perhitungan penyusutan untuk tahun 2010 yaitu 1/12 dikali 15 juta dengan hasil beban penyusutan 1.250.000 dan akumulasi penyusutan tetap sama yaitu 1.250.000. Untuk nilai buku, cara penghitungannya yaitu
nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi nilai buku tahun 2010 85 juta dikurangi 1.250.000 dengan hasil 83.750.000. Untuk tahun 2011, perhitungan penyusutannya yaitu 12/12 dikali 15 juta dengan hasil beban penyusutan 15 juta. Cara menghitung akumulasi penyusutan tahun 2011 yaitu akumulasi penyusutan tahun 2010 ditambah beban penyusutan pada tahun 2011. Jadi 1.250.000 ditambah 15 juta dengan hasil 16.250.000. Dan untuk nilai buku yaitu 85 juta dikurangi 16.250.000, hasilnya 68.750.000. Untuk tahun 2012 yaitu perhitungan penyusutannya 12/12 dikali 15 juta dengan hasil beban penyusutan 15 juta. Untuk akumulasi penyusutannya 16.250.000 ditambah 15 juta dengan hasil 31.250.000. Dan untuk nilai buku 85 juta dikurangi 31.250.000 dengan hasil 53.750.000. Untuk tahun 2013 masih sama perhitungan penyusutannya yaitu 12/12 dikali 15 juta dengan hasil beban penyusutan 15 juta. Akumulasi penyusutannya yaitu 31.250.000 ditambah 15 juta, maka hasilnya 46.250.000. Dan untuk nilai bukunya 85 juta dikurangi 46.250.000 dengan hasil 38.750.000. Untuk tahun 2014 pun masih sama perhitungannya yaitu 12/12 dikali 15 juta dengan hasil beban penyusutan 15 juta. Akumulasi penyusutannya yaitu 46.250.000 ditambah 15 juta, maka hasilnya 61.250.000. Untuk nilai bukunya 85 juta dikurangi 61.250.000 dengan hasil 23.750.000. Untuk tahun 2015 perhitungan penyusutannya sedikit berbeda, yaitu 11/12 dikali 15 juta dengan hasil beban penyusutan 13.750.000 dan akumulasi penyusutan 61.250.000 ditambah 13.750.000, maka hasilnya 75 juta. Dan untuk nilai bukunya yaitu 85 juta dikurangi 75 juta, maka hasilnya 10 juta. Berikut jurnal penyesuaiannya. Pada tahun 2011 sampai tahun 2014 yaitu sama, beban penyusutan kendaraan debit 15 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 15 juta. Dan untuk tahun 2015 beban penyusutan kendaraan di debit 13.750.000 dan untuk akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 13.750.000. Selanjutnya ada aktiva tak berwujud. Pada tanggal 27 Desember, PT Pantang Mundur memperoleh hak merek atas produksinya dengan biaya 80 juta. Dan dari harga perolehan tersebut diamortisasi selama 5 tahun. Berikut jurnal untuk mencatat perolehannya.
merek dagang di debit 80 juta, kas di kredit 80 juta. Dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, maka perhitungan amortisasi per tahun yaitu 80 juta dibagi 5 tahun sama dengan 16 juta per tahun. Amortisasi merek dagang di debit 16 juta, aset tak berwujud di kredit 16 juta. Karena terjadi penurunan seiring dengan bertambah masa manfaatnya yang dirasakan perusahaan, maka masa manfaat yang terakhir dilakukan penyusutan. Oleh karena itu, biaya penyusutan pada tahun pertama akan lebih besar dari tahun kedua sampai tahun seterusnya, hingga amortisasinya habis. Berikut jurnal amortisasi tahun ke-1, yaitu 50% dikali 80 juta sama dengan 40 juta. Amortisasi merek dagang di debit 40 juta, aset tak berwujud di kredit 40 juta. Lalu, amortisasi tahun kedua, 50% dikali 80 juta dikurang 40 juta sama dengan 20 juta. Lalu, tahun ketiga, 50% dikali 40 juta dikurang 20 juta sama dengan 10 juta. Lalu, amortisasi tahun keempat, 50% dikali 20 juta dikurang 10 juta sama dengan 5 juta. Lalu, amortisasi tahun kelima, atau sisa nilai aktiva sama dengan 5 juta. Dengan jurnal amortisasi merek dagang di debit 5 juta, aset tak berwujud di kredit 5 juta. Sekian dari aktiva tak berwujud.